Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Bias TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dan memberikan taufik untuk kita bisa beramal di atas ketaatan kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Dahulu salah seorang tabi'in bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham. Sebagian ulama mengatakan Sa'ad bin Hisham ini adalah seorang sahabat. Sebagian ulama mengatakan juga adalah dia seorang tabi'in. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, dia bertanya kepada Ummul Mukminin, yang ditanya adalah sahabat yang mulia, istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Wahai Ummul Mukminin, ya ummah, wahai ibu, ceritakan kepada kami bagaimana awal mula sholat malam itu, pensyariatan tentang ibadah sholat malam. Dan tahukah kaum muslimin dimanapun Anda berada, ternyata sholat malam dahulu itu wajib. Ketika awal-awal Al-Quran masih turun, pelaksanaan sholat malam itu wajib seluruhnya. Dalilnya adalah di dalam surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut." Orang yang berselimut, kata para ulama, karena waktu itu biasa manusia tidur. Kemudian di dalam riwayat yang berdasarkan ayat ini turun, Nabi SAW sedang berselimut, sedang istirahat. Dalam riwayat yang lain, beliau sedang tidur istirahat. Kemudian Allah memanggil, "Wahai yang sedang berselimut, qumil laila." Kum itu kata kerja. Dirikanlah sholat malam. Maka al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itulah wajib. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat kurang lebih selama 12 bulan, setahun, wajib melaksanakan sholat malam. Sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan kaki mereka pecah-pecah. Kita pernah mendengar Nabi SAW sholat malam, kemudian kaki beliau pecah-pecah. Kemudian Aisyah berkata, "Bukankah dosa engkau sebelum dan sesudahnya telah dihapus? Kenapa engkau masih beribadah?" Nabi SAW menjawab, "Afala an akuna abdan syakura." Tidakkah engkau menginginkan aku, wahai Aisyah, menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata selain Nabi, para sahabat juga pecah-pecah kakinya. Karena kenapa? Mereka sholat malam kurang lebih 12 bulan selama setahun. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang hamba-hambanya, bahwa di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang sedang dalam perjalanan, sedang ada usaha jual beli dan lain sebagainya, sehingga hukumnya yang dari wajib turun menjadi apa? Sunnah muakkadah, dianjurkan sekali. Dianjurkan sekali. Qumil laila illa qalila. Dirikanlah salat malam walaupun hanya sedikit. Nisfahu, setengahnya, setengah malam. Awinqus minhu qalila, atau turun lebih dari, kurang dari setengah. Auzid alaih, atau bahkan tambah. Hampir menghidupkan seluruh malamnya. Dan ini bukti sholat malam itu sangat penting. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sholat malam. Bayangkan, dalam safar saja Nabi SAW meninggalkan sholat rawatib. Sholat yang menyertai sholat fardu. Kita lebih mengenal sholat qobliyah sebelum itu atau ba'diyah. Sholat yang menyertai ini sholat sunnah, sholat nafilah yang menyertai sholat fardu. Itu betul-betul Nabi SAW dalam mukim ketika tidak melakukan perjalanan betul-betul menjaga. Tapi ada sholat yang beliau tidak tinggalkan. Apa itu? Sholat malam. Sholat malam. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwa sholat malam untuk Nabi itu adalah wajib. Itu adalah wajib buat Nabi. Tapi buat umatnya, hukumnya yang awalnya sejarahnya adalah wajib berubah menjadi
dianjurkan sekali, sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan untuk dilaksanakan. Oleh karenanya kaum muslimin kita bersungguh-sungguh untuk sholat malam. Minimal kita sholat malam itu adalah sholat witir, karena sholat witir itu bagian dari sholat malam. Sholat malam sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya dan sebelum adzan subuh berkumandang. Sebelum adzan subuh berkumandang. Bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasjud lahu wasabbihu bukratan wa asila, dalam beberapa ayat, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak bertasbihlah. Dan betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan salat malam, dari dalil-dalil yang ada, petunjuk-petunjuk yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena termasuk ibadah yang mulia adalah ibadah ketika seorang hamba bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia kebanyakannya lalai. Karena kenapa? Salat malam pada saat itu manusia tidur, dan ketika ada orang beribadah maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Begitu juga di siang hari. Ketika orang sibuk dengan bekerja, tidak tidur tapi bekerja. Tapi ketika ada orang yang masih menyempatkan ibadah, maka pahalanya sangat besar. Salat apa itu? Salat sunnah apa? Salat duha. Itu pada siang hari. Dan pada malam hari itu adalah salat lail. Dan kita tutup dengan sabda Nabi SAW, Abdulus salati ba'dal maktubati au ba'dal faridati salatul lail. Sebaik-baik salat, seutama-utamanya salat sesudah salat yang wajib, yang 5 waktu, itu adalah salat malam, salat yang dikerjakan pada malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menunaikan salat malam minimal 3 rakaat, dan Allah membuat kita istiqomah di atasnya sedikit demi sedikit, 3 rakaat, yang penting dia continue dan terus menerus, dan Allah memberikan keistiqomahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.